Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rista Pratiwi dengan nomor stambuk A4012215. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan filsafat pendidikan menurut Aristoteles. Filsafat pendidikan menurut Aristoteles. Aristoteles merupakan bapak ilmu. Dia berpendapat bahwa ilmu pendidikan dibangun melalui riset pendidikan. Riset di sini yaitu merupakan suatu gerakan maju dan kegiatan-kegiatan observasi menuju prinsip-prinsip umum yang bersifat menggerakkan dan kembali ke observasi tersebut. Adapun sejarah Aristoteles. Aristoteles dilahirkan di kota Stagira, Makedoni, 384 sebelum Masehi. Ayahnya seorang ahli fisika kenamaan. Pada umur 17 tahun, Aristoteles pergi ke Athena belajar di Akademi Plato. Dia menetap di sana selama 20 tahun, hingga tak lama Plato meninggal dunia. Dari ayahnya, Aristoteles mungkin memperoleh dorongan minat di bidang biologi dan pengetahuan praktis. Di bawah asuhan Plato, dia menanamkan minat dalam hal spekulasi filosofis. Selanjutnya, pemikiran Aristoteles tentang pendidikan. Yang pertama, menurut Aristoteles, pendidikan bukanlah soal akal semata-mata, melainkan soal memberi bimbingan kepada perasaan-perasaan yang lebih tinggi, yaitu akal, guna, dan mengatur nafsu-nafsu. Yang kedua, Aristoteles mengemukakan bahwa pendidikan yang baik adalah yang mempunyai tujuan untuk kebahagiaan tertinggi adalah hidup spiritual. Dan yang ketiga, menurut Aristoteles, pendidikan adalah pengumpulan serta penelitian fakta-fakta suatu belajar induktif. Suatu pencarian yang objektif akan kebenaran suatu dasar dari sebuah ilmu pengetahuan. Aristoteles berkata bahwa sebaiknya memberikan pendidikan yang baik bagi semua anak-anak. Selanjutnya, metode filsafat Aristoteles. Metode filsafat Aristoteles dibagi menjadi tiga. Yang pertama, metode induksi. Metode induksi merupakan cara menarik konklusi atau kesimpulan yang bersifat umum dari hal-hal yang bersifat khusus. Metode induksi dilihat sebagai salah satu jalan untuk mendapatkan pengetahuan. Pengetahuan yang ditelusuri harus bermuara pada suatu teori. Sebuah teori biasanya dirumuskan dalam bentuk pernyataan umum. Untuk menetapkan suatu pernyataan umum digunakan metode tertentu. Kekhasan metode induksi terletak pada pengumpulan data-data, dan data-data tersebut ditarik sebagai kesimpulan umum. Yang kedua, metode deduksi. Metode deduksi adalah cara menarik konklusi berdasarkan dua kebenaran yang pasti dan tidak diragukan, yang bertolak dari sifat umum ke khusus. Dua kebenaran tersebut menjadi acuan untuk menentukan kebenaran ketiga. Metode deduksi berbeda dengan metode induksi. Metode induksi masih melibatkan pengalaman interawi dan pengamatan, sedangkan metode deduksi sama sekali melepaskan diri dari pengetahuan interawi. Dalam logika Aristoteles, merupakan deduksi lebih banyak digunakan daripada metode induksi. Dan yang terakhir, metode sologistik dan deduktif. Aristoteles mengatakan bahwa metode induksi dan deduktif merupakan dua jalan yang bisa ditempuh untuk menarik konklusi demi memperoleh pengetahuan dan kebenaran baru. Dari kedua metode tersebut, deduksi merupakan metode terbaik dalam mencapai pengetahuan yang benar. Deduksi menjadi salah satu topik yang dibahas dalam logika, sebagai suatu jalan untuk menarik kesimpulan demi mencapai kebenaran baru. Maka deduktif harus diterapkan. Maka dari itu digunakan sologisme sebagai cara untuk mempraktikkan deduktif. Selanjutnya, aliran Aristoteles. Aristoteles menganut paham aliran realisme. Aristoteles memiliki pemikiran bahwa materi tidak mungkin tanpa bentuk karena ia ada dari pemikiran Aristoteles sangat berpengaruh pada pemikiran Barat dan pemikiran agama lain pada umumnya.
Selanjutnya, masalah pendidikan Aristoteles. Menurut Aristoteles, selama etika sosial masih buruk dan kotor, maka pendidikan pun tak akan pernah sampai pada tujuannya. Dan maka dari itu, ia berpendapat bahwa yang harus dipelajari terlebih dahulu oleh sekolah adalah pelajaran etika. Serta ia juga mengingatkan bahwa keluarga juga berperan penting dalam menumbuhkan etika dan akhlak yang baik seorang anak. Dan yang terakhir, solusi pendidikan Aristoteles. Yang pertama, pendidikan hendaknya dikembangkan dengan dialektika atau dialogis, atau dalam istilah sekarang ini metode diskursi. Yang kedua, seorang guru tidak memaksa kehendak atau memaksa gagasan-gagasan atau pengetahuan kepada seorang siswa, yang mana seorang siswa dituntut untuk mengembangkan pemikirannya sendiri dengan berpikir secara kritis. Ini adalah suatu metode untuk meneruskan inteleknya dan mengembangkan kebiasaan-kebiasaannya dan kekuatan mental. Sekian pemaparan materi dari saya, filsafat pendidikan menurut Aristoteles. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.